Shalom, puji syukur, sembah hormat kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Kembali pagi ini kita bersyukur masih diizinkan untuk berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini tanggal 26 November 2024, yang akan kita ambil dari bagian kitab Perjanjian Lama, kitab Yeskiel pasal 29 ayat 1 hingga yang ke-16 dengan perikop nubuatan melawan Mesir dan Firaun. Kami hanya membaca bagian ayat yang ke-6 dan yang ke-7 saja. Silakan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan untuk membaca ayat-ayat selanjutnya yang akan kami bacakan dalam nama Tuhan. Demikian ayat yang ke-6. Dan semua penduduk Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, oleh karena engkau ibarat tongkat bambu bagi kaum Israel. Pada saat mereka memegang engkau dengan tangan, engkau patah terkulai dan engkau melukai bahu mereka semua. Dan waktu mereka bertopang padamu, engkau patah dan engkau membuat mereka semua terhuyung-huyung. Demikianlah firman Tuhan. Dan kami mencoba membuat tema untuk renungan saat ini, yaitu setia saat dalam kesulitan dan berkat. Dari bacaan di atas kita bisa mengetahui alasan atau penyebab mengapa Tuhan begitu kecewa dan marah atau murka terhadap bangsa Israel dan bangsa Mesir. Sebagai bangsa tawanan dalam pembuangan, dalam pengasingan, tentu bangsa Israel saat itu begitu susah dan lemah. Bangsa Israel mengambil posisi aman sehingga mereka bersekutu dengan bangsa Mesir dan ikut menyembah berhala-berhala bangsa Mesir tersebut. Bangsa Israel sudah mulai lupa dengan keberadaan mereka, bahkan dengan Allah mereka. Bangsa Israel tergoda dengan kehebatan bangsa Mesir kala itu. Bangsa Israel dengan mudahnya berpaling dan tidak setia lagi kepada Allah. Kejatuhan dosa manusia pertama, Adam dan Hawa, terulang lagi karena tergoda oleh tawaran dan janji setan yang digambarkan dalam wujud ular itu. Bangsa Israel pun demikian. Mereka tergoda oleh keberadaan bangsa Mesir waktu itu, yang dipimpin oleh seorang raja yang kuat, Raja Firaun. Kerajaan yang begitu kuat dan besar, yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain atau kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya pada saat itu. Namun sebenarnya semuanya itu adalah semu dan rapuh, sebagaimana diibaratkan dari bacaan di atas. Sebenarnya kerajaan Mesir di bawah Firaun adalah seperti batang bambu. Yang terlihat kokoh, tetapi kenyataannya tidak sebagaimana adanya. Demikian pula kita selaku umat Tuhan yang Tuhan sudah pilih menjadi umatnya dan sudah Tuhan tetapkan untuk kita menerima anugerah keselamatan, yang sehingganya kita disebut dan menyebutkan diri orang-orang percaya. Kita mungkin memang orang percaya kepada Tuhan, tetapi apakah kita sudah mempercayai Tuhan untuk semua hal
dalam kehidupan kita. Bukankah kita masih sering terjatuh dalam godaan duniawi yang menawarkan beragam kenyamanan dan kenikmatan yang semu? Kita sering mengejar hal-hal duniawi melebihi semestinya keintiman kita dalam persekutuan dan pelayanan kepada Tuhan. Bahkan akhirnya sering pula kita mengabaikan panggilan Tuhan dalam berbagai kesempatan, dengan beragam alasan pun berupaya membenarkan diri kita. Bukankah kita sebelumnya sering berdoa minta segala sesuatu kepada Tuhan, tetapi naifnya setelah kita memperoleh semuanya, itu pula hal yang kita gunakan untuk menjadi alasan pembenaran kita untuk tidak ambil bagian dalam rupa-rupa persekutuan dan pelayanan. Tuhan tidak hanya menginginkan atau mendengarkan ucapan syukur saat kita memperoleh berkat, tetapi terlebih Tuhan tentu mengharapkan bukti nyata syukur itu diwujudkan dalam kehidupan dan perbuatan kita. Tuhan ingin kita merefleksikan syukur kita melalui 3 panggilan gereja, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan pertolongan Tuhan kita tetap berupaya untuk setia, baik saat dalam kesulitan dan dalam tiap berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam rupa-rupa pelayanan. Shalom. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Baik, Tuhan kami Yesus Kristus, terpuji-pujilah Tuhan atas anugerah kasih karunia Tuhan. Banyak berkat dan anugerah rahmat yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Ajarkan kami selalu setia, baik dalam susah maupun dalam berkat Tuhan. Ya Tuhan, ada banyak hal yang patut kami syukuri, sehingga sewajarnya kami merefleksikan syukur kami oleh kekuatan kami dalam kesaksian, persekutuan, dan pelayanan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, dan inilah kami, pakailah kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.